Shalom untuk kita semua. Baik, sebelum memulai ibadah kita, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat yang Tuhan berikan kepada kami hari ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur Bapa karena sampai saat ini kami masih bisa menikmati kasih karunia Tuhan dalam hidup kami. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami. Tuhan, berkati kami, urapi kami dengan kasih kuasa Roh Kudus Tuhan, agar setiap daripada firman Tuhan bisa kami jadikan pedoman dalam hidup kami. Tuhan Yesus, Bapa, hadirinlah doa anak-Mu, dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan, amin. Shalom saudara-saudara sekalian, pada kesempatan hari ini kami akan menjelaskan mengenai buah-buah roh yang ada pada Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Seperti yang kita tahu, buah-buah roh itu ada kasih, damai sejahtera, sukacita, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Jadi kelompok kami akan menjelaskan makna dari setiap buah-buah roh yang ada dan pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari. Shalom saudara-saudara sekalian, perkenalkan nama saya Iren Firdausi Rahmani Mary Tuaida, biasa dipanggil Iren. Saya dari jurusan Kimia, Prodi Kimia dengan NIM 2513081025. Jadi saya akan membahas mengenai tentang dua buah roh, yaitu kasih dan juga sukacita. Jadi kasih atau dalam bahasa Inggrisnya adalah love or charity, bukan hanya sekedar perasaan tetapi tindakan nyata. Yesus mengasihi tanpa syarat, begitu juga kita, yaitu anak-anak Allah, juga harus mengasihi tanpa syarat ke setiap ciptaannya, bahkan kepada mereka yang menyakiti kita. Karena itulah makna sesungguhnya dari kasih. Karena Yesus sendiri juga mengasihi mereka, bahkan kepada mereka yang menolak Dia. Untuk pengaplikasinya dalam kehidupan sehari-hari, banyak dari kita yang sudah sering mendengar mengenai hal ini, yaitu berbuat baik kepada sesama kita meskipun orang itu orang yang menyakiti kita. Kenapa? Karena kalau kita sendiri hanya berbuat baik kepada orang yang hanya baik kepada kita, maka orang-orang dunia pun bisa melakukan hal tersebut. Karena memang itulah sifat dasar manusia. Jadi nothing special with that, but kita sebagai anak-anak Allah harus menjadi garam dan terang. Maka dari itu kita mengasihi bahkan kepada orang yang menyakiti kita. Itulah definisi dari kasih sejati. Lalu di poin kedua yaitu sukacita atau dalam bahasa Inggrisnya joy. Jadi joy sendiri adalah perasaan senang atau yang seperti kita sering dengar, yaitu sukacita. Jadi dalam poin ini saya akan menjelaskan bahwa sukacita itu pasti kita mikirnya sukacita dalam kehidupan sehari-hari itu contohnya seperti kita ulang tahun atau ada kesempatan-kesempatan tertentu yang membuat hati kita senang, misalkan mungkin teman mengajak liburan atau apapun itu yang membuat hati kita senang, maka kita berpikir ya seperti itulah definisi dari sukacita. Nah, lalu ketika ada yang seperti membuat kita sedih, maka kita akan bersedih. Jadi di pikiran kita tuh sukacita ya ketika ada hal-hal yang membuat kita senang aja gitu. Tapi ternyata bukan seperti itu saudara-saudara sekalian, sukacita ya. Jadi sukacita itu adalah bukti bahwa Tuhan selalu menyertai kita dimanapun dan kapanpun, bahkan di setiap detiknya. Maka dari itu setiap saat kita harus selalu bersukacita. Bukan berarti kita nggak boleh bersedih, misalkan ada kerabat yang meninggal dunia seperti itu, bukan berarti kita tidak boleh bersedih. Boleh bersedih, tapi dalam hati kita harus tanamkan bahwa Tuhan selalu ada untuk kita, selalu menemani kita. Maka dari itu meskipun di kondisi sedih sekalipun, kita ada alasan untuk
selalu tetap tegar, selalu tetap riang, selalu tetap kuat. Itulah definisi dari sukacita. Dalam pengaplikasinya dalam kehidupan sehari-hari, itu yang paling sering umum lah untuk mahasiswa. Misalkan nilainya engineering, ya kita tidak, ya boleh kita bersedih gitu, tapi jangan berlama-lama dalam kesedihannya. Kita harus tahu bahwa Tuhan selalu ada, Tuhan selalu menyertai. Kita pasti bisa, asalkan kita tetap tekun, tetap rajin, dan kita bawa dalam doa, maka Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik untuk kita. Jadi itulah mengapa alasan kita bisa tetap tegar. Perkenalkan, nama saya Rima Yakuminarium dengan NIM 25130811026. Yang ketiga yaitu damai sejahtera. Damai sejahtera adalah ketenangan yang Tuhan berikan meskipun situasi di sekitar kita itu sangat kacau. Cara untuk mengaplikasikan damai sejahtera dalam kehidupan kita itu waktu masalah datang, baik itu di rumah, di sekolah, maupun dalam pertemanan kita belajar untuk mempercayakan semuanya itu hanya kepada Tuhan. Yang keempat yaitu kesabaran. Kesabaran berarti tahan uji, tidak mudah marah, dan siap menunggu waktu dari Tuhan. Cara mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari, misalnya sabar menghadapi teman kita, sabar untuk mengerjakan setiap proses dalam kehidupan kita seperti proses belajar ataupun lain-lain dalam hidup kita, dan sabar ketika doa kita jika belum dijawab oleh Tuhan. Shalom, perkenalkan nama saya Lea Belens Beru Sembiring. Saya dari Prodi Kimia dengan NIM 25130811033. Kemurahan ataupun kindness adalah wujud konkret dari kasih tanpa syarat yang pertama-tama kita terima daripada Tuhan Yesus. Jika kita bisa tulus memberi semangat kepada teman atau berbagi tanpa mengharapkan balasan, itu adalah karena kita telah merasakan kemurahan terbesar, di mana Tuhan telah memberi kita anugerah keselamatan, iman meskipun kita tidak layak menerimanya. Saat kita tidak gengsi meminta maaf, menunjukkan bahwa kita mengakui kesalahan kita dan merindukan rekonsiliasi, ini adalah langkah pertama menuju pengakuan dosa di hadapan Tuhan, yang hanya bisa kita lakukan ketika kita percaya itu dan akan mengampuni kita. Dan yang selanjutnya ada kebaikan, goodness. Kebaikan adalah respon alami dari hati yang telah diubahkan oleh Injil, yang sekarang rindu untuk hidup seturut kehendaknya. Hidup sesuai kehendak Tuhan dan melakukan hal yang benar adalah standar yang mustahil kita penuhi dengan kekuatan sendiri, karena kita semua telah berdosa. Ayat itu dituliskan dalam Roma 3 ayat 23. Tapi justru karena kita gagal menjadi contoh yang baik secara sempurna, kita membutuhkan juru selamat. Kebaikan Kristus yang sempurna telah menutupi ketidaksempurnaan kita. Ketika kita berusaha untuk jujur dalam ujian atau berkata benar meskipun itu sulit, kita sedang menunjukkan kepada dunia bahwa standar moral yang lebih tinggi, standar Tuhan yang hanya bisa kita capai dengan pertolongan Roh Kudus yang telah diberikan kepada orang percaya. Kita bisa menjadi contoh yang baik bukan karena kesempurnaan kita, tetapi karena Kristus yang hidup dalam kita. Jadi kesimpulannya, kemurahan kita kepada sesama adalah bukti bahwa kita telah menerima kemurahan Tuhan. Kebaikan kita dalam tindakan adalah kesaksian bahwa kita sedang diubah oleh kebaikan Tuhan. Terima kasih. Shalom semua. Perkenalkan, saya Gisela Misha Sumringan dengan NIM 25130811027 dari program studi S1 Kimia. 7. Kesetiaan. Kesetiaan berarti dapat dipercaya, setia kepada Tuhan, setia kepada tugas, dan setia kepada orang lain. Dan aplikasinya yaitu menjalankan komitmen, tidak ingkar janji, dan selalu percaya kepada Tuhan,
walaupun keadaan tidak sesuai dengan rencana. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sinema Fajar Octavianus Sebua dengan NIM 2513081024, jurusan Kimia Prodi Kimia Murni. Kelemah lembutan bukan berarti lemah, tapi mampu mengontrol kekuatan dengan bijaksana. Kita dapat mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya seperti berbicara dengan sopan meskipun dalam keadaan marah. Yang kedua, tidak kasar di media sosial dan menghargai pendapat orang lain. Perkenalkan, nama saya Velen Septiana Siritotet dengan NIM 2513 081021, jurusan Kimia dari Prodi Kimia Murni. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi agama, yaitu penguasaan diri atau self-control. Jadi, penguasaan diri adalah kemampuan mengendalikan emosi, kata-kata, dan tindakan seseorang. Yang biasa kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti tidak mudah terbawa emosi, menahan diri dari kebiasaan buruk, dan bijak memakai waktu, serta media sosial. Intinya, penguasaan diri penting agar kita dapat bertindak secara bijak dan tidak mudah terpengaruh oleh perasaan negatif atau kebiasaan yang merugikan seseorang. Buah-buah roh bukan sesuatu yang kita hasilkan dengan kekuatan kita sendiri. Itu adalah karya Roh Kudus dalam hidup kita. Ketika kita hidup dekat dengan Tuhan, karakter Kristus akan terlihat melalui kita. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum menutup khotbah kita, mari kita berdoa. Untuk itu kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, terima kasih atas segala cinta kasih-Mu yang selalu nyata dalam perjalanan hidup kami anak-anak. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang begitu indah, Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu nih yang senantiasa kiranya selalu menjadi bagian dalam hidup kami. Berkati kami anak-anak-Mu Tuhan, untuk bisa menjadi pemberita Injil firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuntun kami anak-anak-Mu Tuhan untuk selalu dan senantiasa memberitakan Injil kebenaran firman-Mu. Terpuji Engkau Tuhan Allah, berkati kami semua hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.